kehidupan setiap orang. Ketika mengalami tekanan yang berat, maka yang terjadi adalah mengalami kesedihan yang paling rendah. Bahkan ada kalanya meneteskan air mata. Mengapa? Oleh karena tekanan yang begitu berat yang menekan hidup. Tekanan adalah merupakan satu kehidupan di mana seseorang mengalami yang menekan jiwanya, sehingga jiwanya tidak mampu atau tidak berdaya di dalam menghadapi kenyataan yang ada. Dan jangan diam demikian, mengalami rintihan yang begitu luar biasa. Dalam bagian Mazmur kita kalau membaca dari pasal 42 dan 43, mulai dari 41, 42, 43. Banyak orang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dan di dalam tekanan mereka mencari Tuhan atau berseru kepada Tuhan agar Tuhan dapat menolong mereka. Dengan kata lain, mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka keluar daripada persoalan, penderitaan, tekanan kehidupan. Oleh karena itu di dalam isi doa daripada mereka adalah berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkara. Ketidakadilan pada saat itu memihak kepada dia. Dan oleh karena ketidakadilan maka dia ada di dalam penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan atau kesengsaraan itu dia memanggil Tuhan, berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah persoalan atau perkara yang sedang dihadapi. Karena dia merasa tidak berdaya lagi dalam memperjuangkan hal yang demikian. Oleh karena itu dia memohon kepada Tuhan supaya diberilah keadilan kepada dia. Dia memohon kepada Tuhan yang bisa menolong dia agar keluar daripada kesulitan yang dialami di dalam kehidupan daripada hidup. Dalam menghadapi segala persoalan yang dialami adalah di mereka berdoa, luputkanlah aku ya dari orang-orang penipu dan orang-orang curang, orang-orang yang berlaku jahat, orang-orang yang menipu mereka, memperdaya mereka, yang berlaku curang kepada mereka. Dan dia berada di dalam hal yang demikian. Tetapi di dalam hal yang demikian hanya dia berdoa, luputkanlah aku dari dosa. Bagaimana dengan kehidupan daripada hidup kita? Kita sebagai umat Tuhan juga berada di dalam berbagai macam hal yang kita alami yang menekan kehidupan. Dalam tekanan-tekanan yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup ini adalah Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk kita keluar daripada persoalan tekanan demi tekanan yang mengalami kehidupan daripada hidup kita. Dalam menjalani kehidupan mungkin kita alami tidak ada keadilan di antara kita. Dengan kata lain, orang menikasi, kita dikesampingkan. Tetapi dengan demikian, mintalah keadilan daripada Tuhan. Mungkin kita ada di dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan yang membuat kita tidak berdaya. Kita minta supaya Tuhan luputkan kita daripada semua. Siapa yang mampu meluputkan kita? Hanyalah Tuhan yang mampu meluputkan kita. Tuhanlah yang mampu menolong kita di dalam kehidupan daripada hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Dalam semua yang dialami di dalam kehidupan daripada hidup ini, Pemazmur berkata, luputkan saya daripada semua. Berilah aku keadilan. Dalam menghadapi semuanya hanya dia berkata, siapa yang tahulah Allah.
tempat pengungsian. Ketika musuh menyerang, berarti orang pasti akan mengungsi. Jangankan jauh-jauh, sekarang sudah mulai musim hujan. Sebentar lagi sudah musim banjir. Pernah mengungsi? Iya. Kenapa mengungsi? Karena banjir. Banjir menghantui, makanya orang mencari tempat yang aman, yang tidak ada banjir. Jiwa ini menuntut supaya keluar daripada musibah yang datang menghantui kehidupan kita. Oleh karena itu manusia selalu mencari tempat yang aman supaya terluput daripada bahaya yang mengancam. Tetapi kepada siapakah kita harus mengungsi di dalamnya? Firman Tuhan dengan jelas, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsian. Karena jiwa ini mau mengungsi kemana? Orang di dalam bahaya pasti dia akan mencari tempat yang aman supaya dia merasa tentram. Dalam persoalan yang membuat hidup kita menjadi kacau, yang datang menghantui kehidupan daripada hidup kita, tempat pengungsian yang paling baik dan baik adanya adalah datanglah kepada Tuhan. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan dan kedamaian. Kalau mereka ada di dalam hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka, maka mereka akan mencari tempat-tempat yang mereka merasa aman. Lalu disitulah mereka mengungsi untuk meluputkan diri daripada bahaya. Tetapi ternyata juga di situ juga tidak ada. Tempat satu-satunya untuk menjadi tempat pengungsian adalah datang kepada Tuhan. Bawalah dirimu, ungsikanlah dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan meluputkan engkau, Tuhan akan menolong engkau di dalam menghadapi segala kenyataan. Ketika di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, manusia tidak ada ketenangan. Tetapi ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, pasti Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Datanglah kepadanya, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Dalam kehidupan yang kita alami, merasa seolah-olah hidup kita dibuang jauh-jauh daripada kedamaian, jauh-jauh daripada ketenangan. Tetapi di dalam kehidupan daripada hidup kita, ingat, datang kepada Tuhan. Pemazmur dengan jelas berkata, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup dan berkabung di bawah impitanmu? Ketika musuh menguasai, maka mereka akan berkabung. Ini kita lihat ya dalam sejarah kehidupan mereka. Kalau mereka berperang dan kalau pulang membawa daun palem, lalu daun itu dielu-elukan, berarti itu tanda damai, tanda kemenangan. Mereka akan bersorak-sorak. Tapi kalau pulang dengan mereka menundukkan kepala, lalu ada tanda di sini, berarti seluruh isi kota mereka akan tunduk, lalu memakai kain kabung, kain hitam, lalu di sini berarti lagi ada di kaki. Itu tujuan yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa mereka hidup di dalam impitan musuh sehingga mereka merasakan di dalam kehidupan adalah perkabungan di dalam kehidupan mereka. Jiwa mereka merasa gelap, merasa tidak ada damai dan sejahtera. Ingat, kalau ketika ada masalah menyerang kehidupan kita, jiwamu pasti akan berkabung. Bagaimana jiwa berkabung?
Iya, jiwa sedih, jiwa merasa tidak ada damai, jiwa merasa tidak ada sejahtera di dalam kehidupan. Itu yang namanya perkampungan. Mengapa? Karena hidup di dalam impitan musuh. Musuh yang kita aplikasikan buat kehidupan kita. Musuh kita adalah apa? Musuh kita adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah arti daripada tekanan. Orang yang berada di dalam satu persoalan yang menekan kehidupan daripada hidupnya. Dan tekanan itu biasa dari luar dan juga dari dalam. Dari luar adalah musuh yang memang nyata, tetapi dari dalam adalah diri kita yang merasa tertekan. Oleh karena apa? Oleh karena persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup ini. Itulah yang disebut dengan impitan-impitan yang menguasai kita, menghimpit kita, sehingga kita merasa tidak berdaya di dalamnya. Apa impitan-impitan itu? Impitan masalah begitu banyak. Masalah ekonomi, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah sakit penyakit, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah keluarga, masalah macam-macam masalah yang begitu menekan kehidupan daripada hidup kita. Sehingga kita tidak berdaya di dalamnya. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya secerah harapan itu datang kepada kita. Seperti mereka. Apa yang mereka katakan? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus. Dia memohon dan berdoa, tolonglah terangmu, secerah harapanlah buat kami, supaya kami bisa dituntun melewati lembah penderitaan ini, supaya bisa dapat melewati tekanan-tekanan yang kita alami, supaya terlepas daripada semuanya. Minta pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan, supaya Tuhan menerangi dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, hati yang begitu gelap gulita. Mintalah terang Tuhan untuk bersinar di dalam hati. Kalau hati gelap, wajahnya juga tidak bersinar. Kalau hati bersinar, wajahnya juga iya. Kalau hati gelap, dia mau ingin bersinar, wajahnya juga kelihatan. Terpaksa saya. Coba kalau kita lihat ya, kalau orang lagi tertawa, dia bisa ketawa sedikit, tetapi wajahnya pasti lain sekali. Tetapi di dalam hal yang demikian minta, kebaikan Tuhan pasti akan datang kepada kita. Sehingga hati kita akan penuh dengan damai dan sejahtera di dalam kehidupan. Ketika engkau minta hal yang demikian, firman Tuhan berkata, maka kau akan dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Ini yang dimaksudkan kalau engkau ada di dalam penderitaan, berseru dan memanggil Tuhan supaya Tuhan keluarkan kita. Dan sesudah dikeluarkan daripada ini, ada janji daripada Dia adalah, kalau saya sudah keluar daripada semuanya ini, saya akan datang kepada Tuhan untuk memuji, untuk mengucap syukur, untuk bergembira, bersorak-sorai oleh karena kebaikan-Mu kepada. Dan janji yang Dia katakan ini adalah Dia menggenapi di dalam kehidupan. Tetapi sayangnya kehidupan kita manusia, zaman sekarang, orang
orang hanya berseru ketika dia berada di dalam penderitaan. Tetapi ketika dia di dalam penderitaan, banyak janji yang muluk-muluk. Ada seorang presiden yang pernah terkenal di zaman dahulu. Apa yang dia katakan? Apabila seseorang berjanji yang begitu manis-manis pada saat dia berada di dalam persoalan, jangan mudah percaya. Karena ketika dia keluar daripada persoalan ini, janji itu tinggal janji. Memang ternyata benar. Manusia kalau ada di dalam pergumulan, banyak rintihan hatinya, dia sampaikan kepada Tuhan, kalau aku keluar daripada masalahku, aku akan setia beribadah kepadamu, aku akan setia mengiringi engkau. Tetapi sesudah keluar dari masalahnya, itu dia hoax. Mar dalam-dalam. Nanti kalau udah masalah lagi baru datang sama keluar lagi masalah, jalan-jalan. Ingat, lupa. Tetapi pemazmur memang dia membuktikan di dalam kehidupan. Ketika mereka dikeluarkan daripada persoalan, maka yang terjadi adalah mereka datang kepada Tuhan, membawa korban persembahan mereka, persembahkan ke mesbah Tuhan. Yang kedua, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena hanya daripada pihak Tuhanlah akhirnya bisa keluar daripada segala tekanan-tekanan kehidupan yang dialami. Itu namanya manusia yang tidak lupa Tuhan. Tapi ada kalanya ada istilah